Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas IPA 4 ya? Ya, Kelas Pak. IPA 4 Ya, ya? Pak. Ya, Pak. Oke. Anak sehat semuanya? Alhamdulillah. Hari ini ya, Alhamdulillah sehat, Bapak. hari ini apa ada yang tidak masuk? Semua. Semuanya? Oke, bagus sekali untuk kelas IPA 4 ini. Oke, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini ya, sebelum memulai kegiatan ini, saya minta tolong untuk Bu Reni untuk memimpin doa. Silakan Bu Reni. Oke, Pak, siap. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Reni, sudah dipimpin doa. Elia ini ada Elia? Ada ya? Hadir, Bapak, hadir. Kemarin kok tidak masuk, kemana? Kemarin saya sakit, soalnya sebelumnya kehujanan, jadi kemarin meriang. Oh, Di iya. absensi saya sakit kok, Pak, kemarin. Ini ya, untuk kelas IPA 4, kalau tidak masuk sekolah, baik itu izin atau sakit, itu bawa surat ya. Kemarin dicari, saya tanya sekretaris, kok tidak ada alasan. Ya, jadi tolong membuat surat kalau tidak hadir ke sekolah, ya. Oke. Iya, Bapak. Ya, Nana. Kemarin saya bilangnya keren itu izin via WA. Jangan sampai nanti titip surat juga, penulisan surat ya. Oke, anak-anak, sebelum ke materi kita bermain-main dulu ya, biar tidak tegang, karena ini jam terakhir itu biasanya ngantuk. Kalau nggak ngantuk ya lapar, gitu ya. Iya, Oke. Pak, ngantuk plus Oke. lapar ini. Oke. Sekarang tepuk semangat ya. Siapa yang punya tepuk semangat ini? Biasanya yang Saya, aktivis Pak. pramuka. Saya, Oh ya, Pak. Bu Laili, gimana Bu Laili? Yang aktivis pramuka ini. Iya. Contohkan ke teman-teman. Semangat. Oke, ya, Laili, ayo Bu Laili untuk memimpin anak-anak ini aktivis pramuka, jelas bisa ini. Ayo bersama-sama, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Luar biasa. Ya, luar biasa. Jos. Kelas Itu Soryati Bobo ya, Soryati ya, Bobo Iya. ya. Oke, Enggak. Dibalik itu Pak Guru. anak-anak, untuk mempersingkat waktu, karena ini kan Kamera saya biasanya itu Soryati kenapa kalau jam terakhir itu pengennya cepat-cepat pulang ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini Udah saya kepikiran akan, sampai di rumah. karena kemarin kan sudah saya kasih angket ya, sudah diisi ya mengenai form studi lanjut itu ya. Ternyata Lupa, banyak Pak. ya. Ternyata banyak. Saya lihat angketnya itu banyak yang bingung setelah SMA ini mau kemana. Oke. Iya, Pak. Bingung, saya izinkan saya untuk share screen dulu materi kita pada siang hari ini. Oke, sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Sudah terlihat ya anak-anak? Sudah. Ada. Pak. Oke. Sudah terlihat ya?
Ya, ada. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang besar sekali. Kemana setelah SMA? Ya, ini Mau kuliah, Pak. ini ada 3 pertanyaan. Saya tanya ke Sri dulu. Sri, Mau kuliah, Pak. apakah kamu punya rencana studi setelah SMA? Punya Pak Hari tapi masih bingung. Bingung. Ya, mau kuliah Rencana- tapi masih bingung. Oh, berarti pengen ya kuliah ya? Iya, iya. Ya, oke. Kalau Erwin, Saya jualan, Pak. oh berarti Wirausaha. wira usaha ya, tidak itu ya, tidak melanjutkan ya, berarti ya bekerja Iya. ya. Lanjutin Nggak apa-apa, usaha orang tua. itu juga rencana juga nggak apa-apa. Terus Bu Laili, Saya ingin kursus masak aja, Pak. Saya ingin jadi koki. kursus saja. Kan dia Oh, besar. sama. Pak, Kursus ingin itu, pandai masak. kursus itu juga Erwin nggak boleh bully. ada itu, ada apa itu juga masuk dalam macam studi lanjut. Bukan Nanti bully. kita bahas. Ya. Ya, Terus Pak. Ya. pertanyaan kedua, apakah kalian mengetahui macam studi lanjut setelah SMA? Coba saya tanya ke Bu Suryati. Suryati. Ya, kalau gini Bu Suryati, kalau dari SD kemana setelah SD? SD ke SMP lah, Pak. Kalau SMP? SMP ke SMA. Nah, kalau ke SMA kemana? Kalau setelah SMA kemana? Ya kuliah lah, perguruan tinggi, Pak. Tapi saya enggak tahu saya mau kuliah apa enggak. Soalnya orang tua saya tidak mampu. Oh ya, berarti belum tahu ya macam-macam Iya. studi lanjut ya. Oke. Ya. Terus, yang ketiga, apakah kalian semuanya mengetahui bakat kalian itu dengan rencana studi kalian? Belum, Pak. Belum. Pak. Jadi belum. 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 Oke. Jika belum, mari kita bahas ya. Oke. Keputusan setelah SMA ini ya. Jadi apa yang akan kamu kerjakan setelah tamat SMA? Jawabannya pasti ada 3 ini. Ya. Pak, maaf, Pak. Ini halamannya masih halaman 1 aja, Pak. Tulisannya kemana setelah SMA gitu aja, Pak. Sudah? Belum. Belum. Jaringan mungkin, Pak. Di tempatnya Oh, iya. Bapak itu. Iya kayaknya. Sudah? Belum, Pak. Masih halaman 1, Pak. Bentar. Ya. Kalau gitu saya bacakan dulu ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Kemana setelah tamat SMA? Ayo, kemana kira-kira? Saya Setelah tamat tadi SMA mau kemana? kursus, Pak. Saya tadi kan mau kursus. Udah kelihatan? Supaya cepat itu? kerja. Udah. Kelihatan? Oh iya. Ada. Sudah. Berarti tidak mau di slideshow ini ya. Jadi kalau setelah SMA itu pilihannya itu hanya 3 ya. Kalau tidak kuliah, ya. Yang kedua bekerja, yang ketiga Nikah. menikah. Nah, merit. Siapa yang Bu Sri ya? Yang Bapak kan saya yang pengen ketiga ini. kuliah. Yang kuliah. Iya, pengen kuliah. Yang ketiga ini. Suryati, Ya, Pak. Pak. Aku menikah Jangan dulu aja, ya. Pak. Oh, Reni, Dulu Pak ya. Reni. Mau nikah, Kalau Pak. SMA jangan dulu. Reni Ya, mau nikah, Pak. Reni mau nikah. Kalau SMA jangan dulu ya. Lanjutkan untuk kuliah ya. Kalau soalnya Iya, SMA Pak. itu arahnya ke Selamat, kuliah. Pak. Ya. Oke. So, Pak, Ya. tadi yang merah-merah itu apa, Pak, tadi, Pak? Ini kenapa saya kasih merah? Oh iya. Itu apa? Iya, enggak tahu, Sampai ini Pak. juga. Ini tidak mempunyai rencana atau pengangguran. Pengangguran. Kamu mau? Iya. Wah, ini itu jangan sampai. Makanya saya blok merah ini, jangan sampai jadi pengangguran. Oh, Ya. iya, Pak, ya, Pak. Oke. Ya. Oke, lanjut.
Kenapa kalian kok sulit untuk membuat keputusan karir? Itu yang pertama. Kemungkinan kalian yang bingung-bingung ini, itu yang pertama tidak memiliki cukup informasi. Jadi informasi yang terbatas. Sehingga apa? Sehingga bingung. Ini nanti mau kemana setelah SMA. Kalau setelah SMP kan ke SMA. Kalau setelah SD ke SMP. Tapi kalau setelah SMA itu luas. Ya, jadi paling enggak kalian harus selalu update informasi. Ya. Terus yang kedua, ikut-ikutan dengan teman sebaya. Temannya ingin kuliah, ya ingin kuliah semuanya. Pengen ke teknik, ya ke teknik semuanya. Pengen ke fisika semuanya. Jangan seperti itu, ya. Kalian harus punya kemandirian dalam keputusan. Karena apa? Ini menyangkut masa depan kalian. Yang ketiga, itu kurang action, ya. Banyak informasi tapi kurang action. Ya, jadi hanya angan-angan saja. Saya pengen seperti ini, tapi tidak ada tindakan sama sekali. Oke. Yang keempat, itu adanya faktor dari orang tua. Biasanya yang cewek-cewek ini ya. Pak, Bu, saya pengen kuliah ke luar Jawa. Biasanya orang tuanya Boleh. ada yang boleh. Ya. Boleh. Mungkin di satu sisi ada yang boleh, tapi di satu sisi juga ada yang tidak Tidak boleh. Iya. Tidak Nggak boleh. bisa Nggak boleh jauh-jauh Gitu. karena anaknya cuma satu gitu, Pak. Iya. Saya pengen Biasanya tahu seperti Pak itu. Pak Hari. Iya. Pak Hari, maaf Ya. Pak, itu 3 alasan, tapi kenapa ada 5, Pak? Oh, ini. Iya, Ah. yang paling atas. Iya, Pak. Ini 5. Iya, 5, Oke. Pak. Tulisannya masih 3, Oke. Pak. Ya. Terus yang kelima, bingung, ya, conflict of talent. Biasanya kalau tidak sesuai ini minat saya kemana, ya, minat saya kemana dan akan kemana, itu biasanya yang kelima. Itu alasan kenapa kalian sulit atau bingung dalam karir. Oke, untuk bakat. Bakat adalah sesuatu tentang kemampuan atau kekuatan berkomunikasi, berhubungan, dan berguna. Kenapa saya membahas bakat di sini? Karena bakat ternyata itu ada korelasinya dengan apa yang akan kita pilih di pekerjaan ataupun di jurusan. Makanya sebaiknya sesuaikanlah bakat dengan pilihan jurusan yang sesuai di perguruan tinggi. Kebanyakan anak-anak itu kesulitan untuk menentukan itu. Dan nanti akan saya sampaikan. Yang pertama, kalau ada di psikologi itu ada namanya teori karir. Itu yang pertama itu masuk di realistik. Realistik itu ciri-cirinya itu adalah apa? Yang pertama ini. Coba Reni dibaca. Tidur Reni, Pak. Oh, ya. Yang pertama enjoy working with machine atau peralatan. Terus yang kedua like to work outside. Jadi suka dengan pekerjaan yang menggunakan mesin, ya, atau peralatan. Dan suka dengan pekerjaan di luar. Terus yang kedua investigatif. Itu yang pertama enjoy solving complex problem, analytical thinking. Dan yang kedua like to work alone. Biasanya itu suka yang problem solving, ya, dan biasanya suka dengan pekerjaan yang menyendiri. Nah, seperti apa contohnya kalau di gambar itu? Ilmuwan. Iya, ilmuwan, peneliti, dan sebagainya. Terus yang selanjutnya artistik, ya, yaitu enjoy creating something new, suka dengan hal-hal yang baru, ya. Strong with creativity and imagination. Artinya apa? Kalian yang suka dengan art atau kreativitas itu nanti sesuaikan dengan tipe ini, ya. Kamu masuk di dalam tipe artistik. Untuk yang
kelima, yakni sosial. Ini enjoy working with other people. Artinya apa? Suka dengan pekerjaan bersama orang. Ya, prefer people than thing. Artinya apa? Itu suka dengan bekerja sama dengan orang lain than thing. Tidak dengan benda. Ya, jadi itu adalah tipe-tipe yang sosial. Yang keempat itu enterprise. Ya. Ini biasanya itu seperti apa ini? Leader atau politik, ya. Yang kemarin, ya, suka ke politik. Yang terakhir yakni konvensional. Ini sukanya yang pertama itu bekerja dengan data. Ya, yang kedua like to work indoor with organized schedule. Suka bekerja di mana ini? Di perkantoran. Di dalam. Di dalam, iya, di perkantoran. Dalam ruangan. Nah, ini kalau mungkin kalian ada tipe-tipe yang dari realistik sampai konvensional, ini ada tabelnya untuk jurusan yang mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi kalian. Ya, jadi kalau realistik itu desain produk, kalau interior, arsitektur, teknik sipil, teknik industri dan sebagainya. Ya, kalau investigatif biasanya itu ke fisika, matematika, teknologi pangan, biologi, informatika, psikologi dan sebagainya. Untuk artistik itu ke arsitektur, ya, desain interior, teknik sipil, musik, bahasa dan sastra. Ya, kalau sosial itu kalian contohnya itu ke manajemen, komunikasi, atau hubungan internasional, hukum dan sebagainya. Ya, untuk enterprise itu ke manajemen juga bisa. Jadi manajemen ini ada bisa ke sosial juga, bisa ke enterprise juga, komunikasi, ya, bahasa dan sastra, perhotelan dan sebagainya. Terus untuk konvensional itu jurusannya itu ke akuntansi, lebih ke data, ya, ke informatika, teknik komputer, matematika, biologi, fisika, kimia. Nah, itu ya, jadi kalian harus tahu minat kalian. Saya ini sukanya di apa dari 6 ini, dan itu nanti bisa disesuaikan ketika kalian memilih jurusan di perguruan tinggi. Oke. Setelah mengenal bakat, minat dengan kesesuaian karir, selanjutnya apakah kalian mengetahui macam studi lanjut? Ayo, anak-anak. Ini tadi kan kita membahas masalah itu, masalah penjurusan sesuai dengan minat kalian. Saya tahu, Pak. Kalau macam Pak. studi lanjut, ada apa? Iya, saya Pak. Apa? Saya Pak Saya Hari. juga tahu. Itu Apa ya? Nikah, saya. Sri. Apa? Oh, Bu Sri, Tanti. ya, Mbak Sri. Ya. Ya, Ada Sri. universitas, ada politeknik, Iya. terus ada juga Apalagi? Saya menambahi, Pak. Ya, boleh silakan. Ada PTS, PT, Ya, ada akademi. ya akademi. Oke. Ternyata sudah banyak yang tahu ya kelas IPA 4 ini. Oke. Selanjutnya setelah ini kita akan membuat 5 kelompok untuk kita diskusi ya. Nanti akan saya kasih kertas ya. Oke, kertasnya saya bagi dulu ya. Silakan membuat 5 kelompok untuk diskusi dari 35 anak ini. Jadi nanti ada berapa kelompok? Ada 5 kelompok, masing-masing berisi 7 siswa. Oh. Ya, jadi hanya 5 kelompok saja, nanti masing-masing 7 siswa. Ya, silakan. Oke, sudah ya? Sudah, Oke, Pak. nih saya kasih Ya.
atas ya untuk bahan diskusi. Oke, selanjutnya ini saya kasih contoh ya, silahkan kalian membuat peta konsep mengenai perguruan tinggi ya, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Zuleha sama Sri tadi ya. Jadi macam perguruan tinggi itu nanti ada apa saja, ini saya contohkan saja ya, universitas, terus nanti bisa ke apa lagi, itu Sekolah tinggi, Pak. ya Politeknik. ya silakan dibuat Akademi, Pak. silakan Ya. buat di kertas Kalau saya itu, udah selesai, ya, Pak. dan definisinya ya. Jadi universitas itu apa sih definisinya, bedanya apa dengan institut itu apa sih, silakan berdiskusi di kelas. Oke. Kelompok saya udah selesai, Pak. Kelompok nanti sudah selesai? Sudah. Ya. Kelompok Erwin? Sudah. Nah, oke. Kalau Tanti sudah selesai, saya mau tanya ini, universitas itu apa? Ayo. Universitas itu perguruan tinggi, Pak. Ya, definisinya apa? Silakan, nggak apa-apa, silakan kalian browsing lewat HP, enggak masalah. Oh Ya. ya, siap Oke, Pak. saya tunggu. Oh iya, Pak. Ayo. Nanti masing-masing kelompok akan saya tanya. Ya, Pak. Ya. Ayo Tanti, apa universitas itu? Universitas itu perguruan tinggi, di mana Ya. di situ memuat berbagai prodi, semua Ya. prodi yang nanti Ya. bisa melanjutkan ke S2, S3. Itu sih Pak menurut saya. Oh ya. Oke, sekarang Zuleha. Ya, Pak. Tadi itu silakan Politeknik. politeknik. Ya, silakan. Apa politeknik itu? Politeknik itu adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi atau pelatihan vokasi. Kalau lulusannya universitas itu nanti dapat gelarnya apa? S1. S1. Ya, nanti. Kalau politeknik biasanya apa? Kurang tahu saya, Pak. Kurang tahu. Ya, Diploma. Diploma. Oke. Bener ya? Diploma ya? Biasanya D1 sampai ASD. D4. Kelompok saya lagi, Pak. Ya. Oke. Saya, kalau Pak. Kelompok saya, Pak. Kelompoknya Erwin. Ya, Erwin. Saya sekolah Apalagi? tinggi, Pak. Apalagi? Sekolah tinggi itu ST bentuknya ya, sekolah tinggi. perguruan tinggi, tetapi mempelajari satu bidang secara spesifik. Oke. Contohnya sekolah tinggi apa Bu yang ada di? Sekolah tinggi ilmu pendidikan misalnya, Pak. Ya. Jadi hanya satu saja, tidak Sekolah seperti tinggi ilmu, universitas. biasanya yang paling banyak itu kalau sekolah tinggi itu kesehatan. Sekolah tinggi ilmu kesehatan. Kesehatan. Stikes. Juga banyak, Pak. Disingkat stikes biasanya seperti itu. Ya. Ini suara apa? Oke. Oh. Oke, selanjutnya ada apa lagi tadi? Ikatan dinas. Institut. Institut. Ayo, Institut. Apa institut? Ayo, apa institut? Bisa browsing enggak, Pak? Sama. Sama Seperti ya. universitas, cuma lebih Tiga. Oke, saya sampaikan dulu apa ini ya. ya? Tadi itu ya. Jadi universitas itu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi. Sama politeknik perguruan tinggi yang menyediakan pendidikan berbasis vokasi dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sama juga yang tadi institut, sekolah tinggi, dan sekolah kedinasan. Kalau sekolah kedinasan ini biasanya itu ikatan dinas seperti sekolah tinggi administrasi negara, ya SETAN atau disingkat SETAN, terus seperti apa lagi? Ya, IPDN yang ya, ada di Jawa Barat mah, iya. Iya, itu biasanya kalau sudah selesai di situ itu ada panitianya sendiri atau panselnasnya. Kalau sudah selesai pendidikan di situ, kalian enak, tidak usah mencari pekerjaan lagi, sudah menjadi ASN. Enak langsung Iya.
punya gaji. Oke, itu semua tentang keputusan masa depan kalian ada di tangan kalian. Tugas kalian adalah action dan berdoa. Ya, kalian kalau hanya mendapatkan informasi dari Bapak Ibu guru yang lain, kalau hanya informasi saja tidak ada actionnya, sama saja. Jadi yang paling penting adalah kalau sudah mendapatkan informasi, kalian harus action ya, dan berdoa tentunya. Oke, untuk oleh-oleh di rumah nanti saya itu kan ya, saya share di grup kelas 12 IPA 4. Nanti minggu depan akan saya lihat hasil dari pengerjaan kalian. Ya, ini nanti kalian mau berbasis paper atau nulis atau mengisi lewat HP saja? Lewat HP saja, Pak. Oke, ya. Kalau lewat HP nanti linknya akan saya kirim ke grup. Oke ya? Oke? Iya, Oke, Pak. selanjutnya sebelum saya tutup karena ini waktunya kan BK itu cuma 1 jam ya. Iya, Pak. Iya. Betul. Kalau ada yang ditanyakan dari anak-anak? Saya, Pak. Ya, silahkan. Tanti Pak, Iya, Pak. Tanti. Nanti, ya. Oh, Erwin dulu Pak Oh, Aris. Erwin. Ya, silahkan Erwin. Iya, Pak. Tadi ditayangkan sama Bapak itu tentang tipe-tipe ya, Bapak tadi tuh. Iya. Yang bahasa iya. Inggris semua, Pak. Saya tidak ahli bahasa Inggris, jadi saya Oh, masa Pak. kelas 12 IPA itu loh, hanya Iya, bahasa Inggris maafkan sedikit. kekurangan saya. Oh, Saya ya. Nanti cari di kamus, masa kelas 12 IPA kok nggak bisa. Ini lo cuma bahasa Inggris ringan. Begitu, Pak ya. Iya. Bagi Soalnya saya berat, Pak. Bagi saya Oh, bagi Erwin berat. Oh iya, nanti saya kasih terjemahannya ya. Iya, Pak, supaya langsung action kata Bapak itu masuk. Iya. Ya, nanti saya terjemahkan ya. Oke. Iya, Pak. Oke, Terima cukup ya. kasih, Pak Guru Ganteng. Ya, oke cukup ya untuk pertemuan hari ini. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan yang lainnya kalian bisa japri saya, tidak apa-apa, atau langsung ke ruang konseling ya. Ya nanti kita pertemuannya lebih lagi. Oke, cukup dari saya ya anak-anak. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Marilah kita tutup dengan doa. Tadi yang berdoa siapa? Saya, Reni Pak. ya. Oke. Kalau berdoanya tadi yang pertama Reni, maka yang penutupnya juga Reni. Ya silakan Reni. Tutup. Tadi suaranya kayaknya suaranya Ya kayaknya angin atau kipas ya. mut. Angin. Ya, Pak Putri. Ya, kita berdoa ya teman-teman. Ya. Ya, silakan. Reni, silakan. Mari kita berdoa teman-teman karena pelajaran kita telah selesai. Berdoa mulai. Oke. Doa selesai. Oke. Anak-anak tetap jaga kekompakan di kelas ya. Kalau tidak masuk tadi pesan Bapak dan Ibu guru ya. Buat surat. Oke. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak Guru. Ya, saya. Terima Pak, kasih, minta Pak nomor Guru. WA-nya ya, Pak. Minta Ya, nomor nanti. WA-nya mau Ada di grup, konsultasi. Pak. Di grup kan sudah ada itu nomor WA-nya. Nanti, Pak. Nanti nggak tahu ya. Terima kasih. Oke, Ayo teman-teman. tepuk tangan untuk Pak Soleh. Oke, lanjut Bu Tati yang pandu. Gimana Pak Mulis? Bu Tati yang pandu. Yang pandu. Oh iya, baik. Terima kasih Ini. untuk Pak Hari sudah menampilkan the best lah.
Teman-teman mau mengomentari atau Sudah antri itu. Iya, saya Mbak Bu Tanti. ya Bu Laili. Iya, saya hampir sama dengan Bu Erwin tadi. Saya sebagai siswa, itu kalau siswanya kan belum tentu semuanya paham bahasa Inggris ya Pak. Nanti jadinya kita itu mikir loh artinya itu apa ya. Walaupun mungkin Pak Hari itu menguasai, sudah paham. Nah, tapi kita loh itu terjemahan apa, artinya apa. Kita masih mikir 2 kali Pak. Jadi kita nggak fokus mendengarkan, malah fokus mengartikan. Begitu Bapak, mohon itu maaf ya Pak. Soalnya saya juga nggak pandai bahasa Inggris. Iya Bu, terima kasih. Saja, ya, Saya itu saja kemarin dari juga saya. dari apa yang saya sampaikan ini saya juga memodifikasi dari PPT teman, jadi Translate. Iya gitu. Biar sedikit ada perbedaan. Ternyata tambah bingung, ya udah nanti saya terjemahkan. Ya, terima kasih masukannya Bu Leli. Ya. Kelihatan sangit. Silakan Bu Erwin. Bu Leha ya, Bu Sul. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Kayaknya suara wing-wing ini dari Bu Suryanti. Bu Suryanti mohon. Coba Bu Suryanti matiin. Iya, apa kipas angin atau apa? Bu Suryanti, apa di dekatmu itu? Suaranya sakit telinga kita. Tidak ada apa-apa Bunda. Headset saya mungkin ini. Oh ya, HP juga. Pakai sound nggak? Pakai sound deh kayaknya. Oh my god. Ya, matiin dulu. Oke, mute dulu. Iya, ada berasal dari sana. Gitu. Ini kosong headset sakit. Makasih Bu Tanti. Ya, selamat Pak Hari. Alhamdulillah meskipun di akhir sangat bagus. Tapi ini ada menindaklanjuti dari yang dikomentari Bu Laili sama Bu Erwin. Memang konten bahasa Inggris kami malah sibuk mencari translate. Gurunya canggih, muridnya yang nggak canggih. Yang kedua, Itu punya Bujul lebih ini pakai bahasa Indonesia kemarin Bujul ya. Iya, karena gurunya kurang canggih, makanya saya cari yang Indonesia. Kemarin itu saya memodifikasi juga dari kebiasaan sesuai dengan itu. Dulu itu harus Saya juga nggak bisa sama saja. Karena bagaimanapun juga kita harus masuk di dunia siswa gitu ya Pak ya. Untuk yang kedua ini gurunya sepertinya kurang fokus. Karena saya yang mendengar di pembukaan itu selamat pagi, di ice breaking itu jam terakhir, dan yang di materi siang ini. Jadi mungkin bapaknya dulu difokuskan, baru kita yang konsentrasi. Gitu Hari ya. Makasih. Sama di slide siap. tadi diprotes sama Ibu Laili itu 5 dan 3. Banyak yang salah. Oh iya. Ini terlalu banyak improve-nya kayaknya. Jadi ice breaking-nya untuk untuk siswa. Buat semangat. Terima kasih itu aja Pak Hari. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Zul, Bu Elia, monggo. Dipersilakan. Iya. Pertama saya ucapkan selamat Pak Hari sebagai penutup peer counseling hari ini. Alhamdulillah semuanya sudah berarti ya. Yang kedua ingin menyampaikan hasil menyimak begitu. Sepertinya di bagian akhir tentang direfleksi dan penguatan gitu. Kalau tadi refleksi dan penguatannya gitu untuk memastikan si anak sampai pada tahap oh iya saya passionnya di sini gitu. Saya jadi seenggaknya anak ada 1, 2. Kamu jadinya di mana gitu. Ini jadinya di mana gitu. Setidaknya bisa menganalisis sedikit gitu untuk bahan refleksi dari yang disampaikan. Oh iya saya ini, dia ini gitu. Seperti itu. Di refleksinya mungkin tadi kurang. Ya itu. Di refleksinya tadi. Soalnya di sebelah saya kan ada timer, saya lihat timer saja. Nah, apa itu? Manajemen waktunya ya.
Memang Iya. manajemen waktu tadi. Jadi Iya, Bu. latihan ini Mau tuh kita saya- seperti di-sharing untuk terbiasa ya dengan apa? Tadi ya plan-plan darurat gitu. Tetap fokus walau kondisi mendesak begitu. Itu saja Pak Hari, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Elia. Terima kasih Bu Elia. Sama-sama. Baik, ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin langsung ke Bunda atau Pak Mukhlis, dipersilahkan. Monggo, Bunda. Saya ya? Nggih, Bunda. Ya, Pak Hari itu benar kata Bu Zuleha. Selamat dulu Pak Hari, tepuk tangan untuk Pak Hari. Yeay. Oke. Selamat pagi. Ya. Kabarnya siang. Kata Bu Zuleha, Ke pagi, siang, dan sore itu. ya, pagi ini Semua tinggal waktu waktu Pak Hari ini. Pak Hari. Jadi jalannya Pak Hari cepat ya Pak Hari ya. Jadi guru Iya, Pak iya, Hari iya, iya. tidak hanya pintar membuat RPL, tapi pintar menyampaikan RPL Pak Hari. Tidak usah main-main. Iya. Oke, jadi di situ fokus Pak Hari kalau memang pagi-pagi, kemudian bahannya tolong disesuaikan sama siswa. Deso semua siswamu ini bahasa Inggris, gitu. Aku aja tadi pas dia bahasa Inggris, Pak Hari, emang siswanya ngerti? Aku bilang kuliah lihat ada yang Itu ngerti. kelasnya Bunda itu. Sudah S3. Enggak, Bu. Ini pernah saya itu Kak, juga, Bu. Sudah pernah saya Ya, sampaikan pokoknya, ke kelas. Bu. Karena begini Pak Hari, konseling itu adalah memahami. Jadi kita memahami klien kita seperti apa. Itu kembali lagi kepada teknik dasar konseling bahwa budaya. Kembali lagi kepada budaya klien kita itu budayanya apa, bahasanya apa. Padahal yang paling dekat dengan konseling itu adalah bahasa. Ketika bahasamu tidak dipahami oleh siswa, maka konselingmu 100% gagal. Kan itu. Oh, gitu. Ya, itu teorinya konseling bahwa yang paling mendasar dari kita memahami klien kita adalah budaya. Budaya itu adalah bahasa yang pertama. Jadi ketika bahasamu dipahami, kalau dia tidak bisa berbahasa, sama dengan saya dulu pernah praktek ke masyarakat. Jadi kami terjun ke masyarakat, pergilah kami ke suatu daerah yang memang dibina oleh Koalisi Perempuan Indonesia di Sumatera ini, di betul-betul dusun. Kami melewati beberapa hutan, dan di sana memang tidak pakai bahasa Indonesia sama sekali, dan dia tok bahasa Minang. Sedangkan kami orang Bali, orang Jakarta, orang Lombok, orang Surabaya, orang Banyuwangi. Akhirnya kami diam seharian. Setengah hari aku tidak bisa beraktivitas apa-apa. Karena dia cerita dengan bahasa dia, menceritakan anaknya, saya mangu-mangu aja. Akhirnya apa? Terjadilah translator gitu. Nah, dari situ kami tidak balik lagi ke daerah itu. Kami perbaiki bahasa seminggu dulu. Kami setiap hari ke pasar untuk belajar bahasa Minang ini, belajar bahasa Padang. Kami setiap hari pagi itu kami jalan ke pasar dan mendengar bahasa yang benar-benar sering dipakai di pasar. Nah, setelah kami catat betul, pakai buku itu, calik berarti lihat. Pokoknya kami berguru selama seminggu, baru kami balik lagi ke sana dan baru kami paham, itu pun sedikit-sedikit Pak Ari. Jadi gagal dia seorang konselor kalau tidak dipahami secara, itu memang teori Pak Ari, bukan kita apa, tetapi memang itu adalah teori dalam dasar konseling, bahwa pemahaman bahasa itu yang paling utama, karena itu adalah berasal dari budaya yang kita sendiri. Nah, setelah itu ya bagus Pak Hari, interaktif, tinggal bagaimana Pak Hari menguasai kelas. Kalau dari teknologi Pak Hari tidak berkendala, tinggal dari bahasa aja, karena tadi itu ada ini muridnya Deso semua ini, dan Ibu Erwin terlalu capek, dia mikir, kasihan.
Iya Bu. Bu Soleha nyari kamus ya, nyari Google ya. Saya juga miring-miring. Adalah aja kalau saya translate. Saya sampai mikir ini pelajaran BK apa pelajaran bahasa Inggris? Materi kemana kita nggak fokus? Apa itu? Ngertiin yang di depan. Ya Dimodifikasi Bu. pasti anak-anak juga kan bahasanya seperti itu, Bunda. Tetap akan dia tanyakan kenapa bahasa Inggris semua itu. Iya cari Bu di kamus. Iya, paling sadis. Aku apa itu kata Bu Nurul? Iya Bu. Sudah Ya, 40 Bu, terima menit, kasih, mohon Bu. maaf, sudah 40 menit. Oke, yuk kita diusir Oke. sama apa lebih dikit. Panas sekali itu. Giliran saya diomelin Bunda. Tadi pas Iya, malam. Bu. Saya kan Terima kemarin, kasih Bu. Terima kasih saya kemarin teman-teman. kurang Bunda, gimana itu? Iya, iya. Apa-apa. Bapak Bu. Kayaknya Terima kasih teman-teman. Ya mohon maaf pemirsa. Sepertinya kebiasaan juga waktu pertama RPL tuh dipenuhin semua RPL-nya tuh katanya biar kelihatan lagi. Saya ingat betul itu kita protes semua itu saya biar menuhin katanya. Iya. Biar panjang. Biar Bu Erwin panjang. buka Lebih rahasia. menarik. Bu Erwin jangan buka rahasia Bu. Huruf BK nggak boleh. Iya, buka saya rahasia. masih Tutup dulu ingat, rekaman Kak. Pak Hari itu. Mana Pak Masih Mulis? ingat. Mulis. Masih ingat Katanya katanya Pak Hari bukan itu. lebih bagus, padahal kan belum tentu gitu loh. Mana Oke. Pak Mulis yang tukang rekam malah Ya. tidur? Ya, dengar Pak Soleh dari kamus bahasa Masih ribut saya nih. Oh, nyari kamus bahasa Inggris. Dah Bu Sur, dah. Ayo, mau komen apa Bu Sur? Nggak ada sih. Oke, selamat Pak Soleh. Iya Pak, terima Ternyata kasih Pak. paling botot itu enggak enak juga Pak. Iya. Iya. Karena apa? Yang enak itu paling pertama, karena kita bisa lihat teman-teman itu seperti apa. Apakah dia seperti yang dia komen terhadap saya, apakah dia melakukan itu. Dan kita sering banyak dimaklumi kalau pertama. Kalau yang terakhir kita sudah melihat semua teman-teman dan Tidak boleh sudah dimaklumi. komen terhadap semua teman. Akhirnya dia berbahasa Inggris. Aida. Iya, Ida ikut. Iya. Luar biasa tapi sekali lagi upload buat Pak Soleh. Yeay. Dan Selamat untuk teman-teman semua. Selamat untuk teman-teman semua sudah menyelesaikan ini. Saya tutup rekaman untuk Pak Soleh. Iya Pak.